Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifali Seharodia, perwakilan dari kelompok 10 PGSD Kampus Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem ekskresi yang merupakan tugas dari mata kuliah konsep dasar biologi dalam IPA SD yang diampu oleh Bapak Dr. Hartono MA, Bapak Dr. Andes Laihat MPD, Ibu Nika Anggraini SPD MSc, dan Ibu Susi Anzera, SB, SPD, MSI. Pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya mengenalkan nama-nama anggota kelompok 10 dari kampus PGSD Indralaya. Yang pertama ada Kismila Uswatun Hasanah, yang kedua ada Nazika Anaya Pratiwi, yang ketiga ada Talita Alicia Nashwa Anan, yang keempat ada Kanaya Fitri Enesia, dan yang kelima ada saya sendiri, Afifali Seharodia. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh atau yang disebut eliminasi yang tidak dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan tubuh melalui osmoregulasi. Osmoregulasi adalah mekanisme pengaturan jumlah pelarut dan zat terlarut dalam tubuh. Zat yang dibuang melalui sistem ekskresi meliputi air, garam-garam mineral, sisa metabolisme karbohidrat dan lemak berupa air dan CO2, sisa metabolisme protein berupa nitrogen dalam bentuk urea, asam urat atau amonia. Selanjutnya ada subbab yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada ginjal, paru-paru, hati, kulit, serta ada gangguan pada sistem ekskresi. Namun, ada juga yang termasuk ke dalam organ-organ ekskresi. Yang pertama ada ginjal. Ginjal akan mengeluarkan air, garam mineral, dan urea berupa urin. Paru-paru akan mengeluarkan air dan CO2. Hati akan mengeluarkan cairan empedu, dan kulit akan mengeluarkan air, garam mineral, dan urea berupa keringat. Yang pertama, ginjal. Posisi ginjal berada di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut, pada dinding tubuh bagian belakang. Bentuknya seperti kacang merah, dan ginjal di sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada yang kanan. Cara darah masuk ke dalam ginjal yaitu pertama melalui arteri besar dan akan keluar dari ginjal lewat vena besar. Ginjal terdiri dari 3 lapisan, yaitu bagian luar disebut kulit ginjal atau cortex renalis, di bawahnya medulla renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis yang berfungsi sebagai penampung urin sementara dikeluarkan melalui ureter. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut sebagai nefron. Nefron adalah penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bentuknya terdiri dari komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Badan Malpighi kemudian melanjutkan saluran ke medulla renalis dan cortex renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proximal, lengkung Henle. Lengkung Henle merupakan saluran ginjal yang melengkung pada daerah medulla, menghubungkan tubulus proximal dengan tubulus distal. Tubulus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medulla. Urin yang dihasilkan oleh ginjal harus melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi, sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtran. Dan filtran tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor,
Filter selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut sebagai uren primer. Tahap yang kedua yaitu tahap reabsorpsi. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder yang mengandung air, gula, garam, urea sebagai penimbul bau pada urin, dan urobilin sebagai pemberi warna kuning pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubus distal. Tahap yang terakhir yaitu tahap augmentasi. Pada bagian tubus distal masih ada proses penyaringan air, ion, natrium, klor, dan urea. Disinilah terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, menuju kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui ureter. Organ sistem ekskresi selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru sebagai organ ekskresi berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air saat bernapas melalui hidung atau mulut. Ketika menghirup udara, paru-paru akan memasuki oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, atau yang disebut mediastinum, dilindungi oleh struktur tulang selangkah. Rongga dada dan perut dibatasi oleh suatu sekat yang disebut diafragma. Berat paru-paru kanan sekitar 620 gram, sedangkan paru-paru kiri sekitar 560 gram. Masing-masing paru-paru dipisahkan satu sama lain oleh jantung dan pembuluh-pembuluh besar, serta struktur-struktur lain di dalam rongga dada. Selanjutnya ada struktur paru-paru manusia. Yang pertama ada trakea, berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Yang kedua ada bronkus, berfungsi mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Yang ketiga ada bronkiolus, berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Yang keempat ada lobus. Pada paru-paru juga terdapat beberapa lobus, di antaranya 3 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Semua lobus memiliki satu fungsi, yaitu membantu dalam respirasi dan pertukaran gas. Selanjutnya ada pleura. Pleura merupakan selaput tipis yang menyelubungi paru-paru. Terdiri dari 2 jenis, yakni pleura viscerali atau selaput yang membungkus paru-paru dan pleura parietal, selaput yang melapisi rongga untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dada. Lapisan ini mengeluarkan cairan atau yang disebut pleura fluid, yang disebut dengan cairan serous yang berfungsi dan berkontraksi saat bernapas. Selanjutnya ada alveoli. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dan udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Masuk pada organ sistem ekskresi yang ketiga, yaitu kulit. Kulit atau integumen adalah organ yang ekstraksi zat-zat sisa melalui keringat. Kulit berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat atau yang disebut glandula sudorifera yang terletak di dalam lapisan dermis kulit. Kelenjar keringat akan mengeluarkan 5 hingga 10% cairan dari seluruh sisa metabolisme tubuh. Serabut saraf yang ada di pangkal kelenjar keringat berfungsi merangsang kelenjar keringat menyerap air atau H2O, mineral Na+Cl- dan produk buangan metabolisme seperti asam amino, urea,
dan asam laktat dari kapiler darah. Semua zat tersebut akan bercampur dan menjadi keringat yang akan dikeluarkan ke permukaan kulit. Komposisi keringat kulit meliputi air, garam, terutama NaCl, urea, minyak, asam, dan sisa metabolisme. Selanjutnya ada struktur kulit. Yang pertama ada epidermis atau kulit ari, jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati, yang terdiri dari 4 lapisan dari atas, yaitu stratum, corneum atau kulit tanduk, lucidum, granulosum, dan germinativum. Selanjutnya ada dermis atau corium, atau disebut juga dengan kulit janggut. Jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, sel reseptor kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. Selanjutnya ada hipodermis, atau yang disebut lapisan subkutan. Jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Selanjutnya ada pori-pori, kapiler darah, kelenjar keringat, atau yang disebut glandula sudorifera, berupa pipa terpilin yang menghasilkan keringat. Selanjutnya ada kelenjar minyak atau yang disebut glandula sebacea, terletak dekat akar rambut yang memberikan minyak pada rambut. Selanjutnya ada rambut. Fungsi kulit. Fungsi kulit meliputi sebagai alat ekskresi keringat, pertahanan terluar tubuh dari lingkungan yang merugikan, pengatur suhu dan pengeluaran air tubuh, tempat cadangan penyimpanan lemak, dan alat indera peraba. Produksi keringat oleh kelenjar keringat ada di bawah pengaturan hipotalamus dan enzim bradikinin yang dirangsang oleh perubahan suhu darah. Mekanisme produksi keringat pada kenaikan suhu tubuh sebagai berikut. Kenaikan suhu tubuh menyebabkan meningkatnya suhu darah. Tubuh menormalkan suhu dengan vasodilatasi atau pelebaran kapiler darah di sekitar kulit sebagai tempat pengeluaran panas. Selanjutnya, epidermis kulit yang panas kemudian didinginkan oleh keringat yang menyebabkan suhu tubuh kembali normal. Selanjutnya, mekanisme produksi keringat pada penurunan suhu tubuh, yaitu sebagai berikut. Penurunan suhu tubuh menyebabkan turunnya suhu darah. Tubuh menormalkan tubuh dengan vasokonstriksi atau penyimpitan kapiler darah di sekitar kulit agar memperlambat pengeluaran panas. Selanjutnya ada gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama ada gagal ginjal. Kegagalan umum ginjal dalam membentuk urin yang menyebabkan penyakit lain. Kondisi ini terjadi ketika ginjal mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua ada nefritis. Nefritis merupakan peradangan nefron karena bakteri Escherichia coli atau E. coli. E. coli ada di usus dan dapat menyebabkan infeksi di ginjal. Nefritis dibedakan menjadi beberapa jenis. Setiap jenisnya dibedakan berdasarkan pada bagian ginjal yang mengalami nefritis. Selanjutnya ada anuria atau anuresis. Merupakan penyakit yang tidak terbentuknya urin akibat gagal ginjal. Jumlah urin yang dikeluarkan lebih kurang 300 ml per hari. Artinya, organ yang memproduksi urin, yaitu ginjal, berhenti berfungsi. Kondisi ini biasanya terjadi akibat adanya gangguan pada ginjal. Yang keempat ada oliguria, atau yang disebut hipouresis. Merupakan penyakit yaitu sedikitnya produksi urin akibat gagal ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan kira-kira lebih kurang 1 mili per kilogram per jam pada bayi, lebih kurang 0,5 mili per kilogram per jam pada anak, dan kurang dari 400 ml kilogram per hari pada orang dewasa. Oliguria dapat diakibatkan oleh beberapa proses patofisiologi, yaitu mekanisme prerenal, intrinsik renal, dan postrenal. Yang kelima ada poliuria, atau yang disebut diuresis. Berlebihnya produksi urin akibat gangguan ginjal. Jumlah urin yang dihasilkan kira-kira 2,5 sampai 3 liter per hari.
Yang keenam ada diabetes mellitus atau yang disebut dan kencing manis. Penyakit yang muncul akibat tingginya kadar glukosa dalam darah akibat sedikitnya produksi hormon insulin. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan sistem kekebalan tubuh yang biasanya menyerang virus atau bakteri berbahaya lainnya, malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Akibatnya, tubuh kekurangan atau bahkan tidak dapat memproduksi insulin sehingga gula yang harusnya diubah menjadi energi oleh insulin menyebabkan terjadinya penumpukan gula dalam darah. Sehingga pada diabetes tipe 2, tubuh tidak menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulin tidak digunakan secara normal. Kondisi ini dikenal juga sebagai resistensi insulin. Selanjutnya ada diabetes insipidus. Penyakit dasar atau sering buang air kecil karena kurangnya produksi hormon ADH menuju tubulus kontrastistal dan tubulus kolektivus. Penyebab diabetes insipidus adalah ketidakmampuan tubuh dalam menyeimbangkan kadar cairan tubuh dengan baik. Normalnya, tubuh dapat mengatur keseimbangan antara cairan yang diminum dengan banyaknya urin yang diproduksi. Cairan yang berlebihan dalam tubuh akan dikeluarkan ginjal dalam bentuk urin. Jika terjadi dehidrasi, kelenjar hipofisis akan mengeluarkan hormon antidiurik atau ADH ke ginjal untuk menahan cairan dalam tubuh dan mengurangi produksi urin. Selanjutnya ada uremia. Uremia adalah terbawanya urin ke dalam darah karena kerusakan nefron. Gangguan ini terjadi ketika ginjal mengalami kerusakan atau cedera, sehingga tidak dapat menyaring dan membuat limbah dengan baik. Bila seseorang mengalami uremia, racun seperti kreatinin dan urea akan menumpuk dalam aliran darah. Uremia merupakan bagian dari gagal ginjal stadium akhir. Yang kesembilan ada edema. Merupakan pembengkakan jaringan di sekitar kaki karena uremia. Edema merupakan tanda adanya kebocoran cairan tubuh melalui dinding pembuluh darah. Cairan ini kemudian menumpuk pada jaringan di sekitarnya dan menyebabkan pembengkakan. Selain pembengkakan, edema juga membuat kulit merenggang dan membentuk cekung ketika ditekan. Cekungan ini membutuhkan waktu lama untuk kembali seperti semula. Selanjutnya ada albuminuria. Merupakan tidak tersaringnya protein darah oleh glomerulus sehingga urin mengandung albumin. Albumin merupakan salah satu jenis protein dalam darah. Kondisi ini bukanlah penyakit, tetapi merupakan gejala yang bisa menandakan penyakit tertentu. Organ ginjal yang sehat tidak membiarkan jumlah protein keluar terlalu banyak melalui filter ginjal. Namun, filter yang rusak akibat penyakit ginjal dapat membuat protein seperti albumin bocor dari darah ke dalam urin. Kondisi yang kerap disebut ginjal bocor ini seringkali merupakan gejala sakit ginjal, terutama jika Anda mengalami proteinuria berat di mana urin mengandung protein sebanyak 2-3 gram per hari. Selanjutnya ada nematuria. Ditemukannya sel-sel darah dalam urin. Darah dalam urin ini dapat disebabkan oleh berbagai penyakit, mulai dari infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, hingga kanker prostat. Darah dalam urin akan mengubah warna urin menjadi kemerahan atau sedikit kecoklatan. Urin yang normal harusnya tidak mengandung darah sedikit pun, kecuali pada wanita yang sedang menstruasi. Hematuria umumnya tidak terasa sakit, tapi jika darah yang muncul berupa gumpalan, dapat menyumbat saluran kemih dan menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya ada glukouria. Tidak tersaringnya glukosa dalam darah oleh glomerulus sehingga urin mengandung glukosa. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh hiperglikemia atau terlalu tingginya kadar glukosa darah. Namun ada kalanya glikosuria terjadi meski kadar gula darah seorang normal atau justru di bawah normal. Dalam kondisi normal, gula darah akan diserap oleh ginjal agar kembali ke pembuluh darah, bukan dikeluarkan melalui urin. Hal ini bertujuan agar tubuh memperoleh cukup gula untuk digunakan sebagai sumber energi. Pada glikosuria, ginjal tidak mampu menyerap semua gula kembali ke darah. Akibatnya gula terbuang melalui urin. Beberapa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit ini ialah diabetes mellitus tipe 2, diabetes gestasional, renal glikosuria, dan kondisi hiperglikemia selain diabetes.
Yang terakhir ada nefrolithiasis atau yang disebut dengan batu ginjal. Terbentuknya kristal atau endapan mineral kalsium dalam pelvis, tubulus ginjal, atau kantung kemih. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin dari ginjal, ureter, atau saluran kemih membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih, serta uretra, atau saluran kemih yang membawa urin keluar tubuh. Batu ginjal terbentuk dari limbah dalam darah yang membentuk kristal dan menumpuk di ginjal. Contoh zat kimia yang dapat membentuk batu ginjal adalah kalsium dan asam oksalat. Seiring waktu, materi tersebut semakin keras dan menyerupai bentuk batu ginjal. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin dari ginjal, ureter, kandung kemih. Batu ginjal terbentuk dari limbah dalam darah yang berbentuk kristal dan menumpuk di ginjal. Batu ginjal dapat berpindah dan tidak selalu berada dalam ginjal. Perpindahan batu ginjal, terutama yang berukuran besar, akan mengalami kesulitan menuju ureter yang kecil dan halus hingga kandung kemih, lalu dikeluarkan melalui uretra. Kondisi ini dapat menimbulkan iritasi saluran kemih. Batu ginjal yang berdiagnosis dan tertangani sejak awal tidak menimbulkan kerusakan permanen pada fungsi ginjal. Selanjutnya ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat di dalam tubuh. Terdapat di rongga perut sebelah kanan atas, berwarna kecoklatan. Faktanya, organ yang dengan berat yang tak lebih dari 1,5 kg ini berbentuk segitiga. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Bagian-bagian lobus. Lobus kanan adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Lobus kiri adalah bagian hati yang terbentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan, terpisah oleh ligamen falciform. Selanjutnya ada lobus caudatus. Memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan lobus kanan dan kiri. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama atau vena cava inferiori. Dibandingkan dengan lobus caudatus, lobus kuadrat berada lebih rendah dan berada di sisi belakang lobus kanan hingga membentuk kantong empedu. Lobus kuadrat dan quadratus juga sering terlihat pada gambar anatomi karena letaknya berada di belakangan lobus kiri dan kanan. Saluran empedu. Saluran empedu merupakan saluran penghubung hati dan kantong empedu, yaitu tempat penyimpanan empedu. Empedu adalah zat yang diproduksi tubuh untuk membantu mencerna lemak dan akan disimpan di dalam kantong empedu. Selanjutnya ada lobulus. Setiap lobulus hati terdiri dari pembuluh darah pusat yang dikelilingi oleh 6 pembuluh darah vena hepatik dan 6 arteri hepatik. Pembuluh darah ini dihubungkan oleh banyak saluran pembuluh darah kecil yang berliku-liku atau biasa disebut sinusoid. Setiap sinusoid memiliki 2 jenis sel utama, yaitu sel Kupffer dan sel hematosit. Sel Kupffer adalah sel yang berasal dari jaringan sel darah putih. Fungsi sel hati ini menghancurkan zat asing atau sela-sela mata. Selanjutnya ada sel hematosit, adalah sel yang melapisi sinusoid dan membentuk sebagian besar sel di hati. Hepatosit memiliki fungsi penting karena melakukan sebagian besar fungsi hati, yaitu pencernaan, metabolisme, dan penyimpanan serta produksi empedu. Sekian presentasi dari kelompok 10. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.